مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, jadikanlah hari ini sebagai kebajikan yang penuh barokah dan keselamatan serta keberuntungan bagi kami semua. Ya Rahman, jadikanlah awalnya sebagai rahmat, tengahnya sebagai nikmat, dan akhirnya sebagai kemuliaan dan ampunan bagi kami semua. Teguhkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Teguhkan kami dalam bertindak. Jadikan doa ini pengarah untuk melangkah. Jadikanlah kalimat-kalimat doa ini penguat bagi kami untuk terus berbuat amal yang soleh. Ya Allah ya Mujib, takkan ada sebutir benih pun yang akan tumbuh kecuali atas kehendak-Mu. Maka tolong kabulkanlah permohonan kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sholat kita dituntut sebisa mungkin untuk mendirikannya dengan khusyuk. Sebab dengan khusyuk, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhapus dosa-dosa kita. Dan segala perilaku serta ucapan kita terjaga dari kemungkaran dan kefasikan. Tanpa keikhlasan, maka seseorang hanya melakukan kekhusyuan palsu atau yang sering disebut kekhusyuan dusta. Berikut ada 6 golongan orang yang sholatnya tidak khusyuk karena mereka senantiasa sholat bersama setan. Siapa sajakah itu? Semoga kita bukan termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian kita. Misalnya handphone yang berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut kehilangan, dan banyak lagi lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad.
Yang keempat, wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah satu dari kalian, para wanita, hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya lupa jumlah rakaat dan lupa bacaan. Jika mengalami ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya Anda telah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan subhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal permusuhannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat, was-was kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Thaha. Yang keenam, orang yang ingat itu dan ini. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala kita. Ada satu kisah, pada saat Imam Hanafi masih hidup, seseorang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam dan berdoa kepada Allah agar barang yang hilang dapat ditemukan. Saat menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia bertanya kepada Imam Hanafi, "Mengapa demikian?" Sang imam kemudian menjawab bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita tahu, sudah saatnya kita perbaiki dalam melakukan sholat, karena di akhirat amalan yang paling dulu dihisab tentang sholat kita. Jika sholat kita baik, insya Allah yang lain juga baik. Dan itulah 6 golongan orang yang sholat bersama setan, sholatnya menjadi tidak khusyuk. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.